pengkajiannya kalau mau dibahas ini. Bible aja mereka nggak mau baca, apalagi sejarah. Aja. Gimana Jos? Makanya saya katakan pegangan kalau mau bahas ini. Sengaja ini ibarat pemain bola ya. Sengaja saya umpang ke sini. Padahal nanti saya tendang dari sini gol. Itu. Silakan. Ya guys. Apa yang mau kau tanyakan, Bos? Kan udah saya jawab tadi. Yang saya tanyakan, kan Yesus Kristus ini dia menebus dosa di Yerusalem untuk digantung di sana kan, diberikan penguatan oleh Musa dengan Eli menurut Pak Jospen. Ya. Padahal di situ tidak ada berbicara begitu. Kalian aja yang karang-karang. Tidak ada, saya hafal di situ. Makanya Tuhannya Yesus di situ mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu Matius 17 nomor 5. Nah kalian karang-karang loh di situ, tapi nggak masalah, karena saya tahu jalurnya akan ke sini, tetapi saya tahu juga jalan tikusnya akan ke sini. Padahal tidak ada referensinya seperti itu. Nggak ada Coba, referensinya. silakan. Nggak ada referensinya, ini sudah aku baca. Nggak kau lihat pakai Coba kacamata. baca, Pak. Coba baca. Ada. Tidak. Apa gunanya kacamatamu itu kalau nggak kau pakai? Ya coba baca dengan benar. Ya, baik. Dengarkan baik-baik. Ketika ia sedang berdoa, ya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah, ya, saya ke ataskan sedikit. Itu. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Nah, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, kemudian setelah itu saya perpendek ke ayat 15. Ya, ke ayat 34, kayak 34. Ya, kayak 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari sorga dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi bedakan antara ya rencana perkataannya Musa dengan Elia dengan perkataan Bapa di surga. Jangan kau samakan, Dalbo. Perhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gimana ya tidak tersesat? Mulai dari 4 loncat ke 34. Aja. Nah Bible itu ada judul-judulnya. Langsung 34. Enggak nyambung enggak? Nah saya hanya mengambil poin-poinnya. Tunggu dulu jawab. Saya ambil poin-poinnya. Oke, ke Yerusalem. Oke. Nah yang ketika sampai di Yerusalem, Yesus kan tidak menyerahkan diri, ditangkap dia, Bang. Ditangkap dia. Nah, coba dibaca Yohanes 18:12, dia ditangkap lalu lehernya diikat. Itu sesuai dengan Alkitab Sabda. Jadi ketika dia di Yerusalem, dia di sana memberitakan Injil Kerajaan Allah. Baca Matius 9 nomor 35. Tetapi nggak masalah, itu imanmu, tapi harus diingat. Nah, digantung di sana dia memanggil Elia. Maka baca Matius 27, 47 dan seterusnya. Coba baca itu. Konsekuensinya itu. Nah, tunjukkan rujukannya. Kata Eli itu kok bisa diterangklik menjadi Allah. Oke, sekarang silakan. Tadi Bapak Dalbo bilang Yesus menyerahkan dirinya itu. Betul, Yesus menyerahkan dirinya. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Berapa kali Yesus mau ditangkap karena belum waktunya, dia bisa lolos. Sambil contoh ya, di dalam Lukas 4 ya. Lukas 4 ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota,
dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dia bisa lolos. Kemudian selanjutnya saya baca lagi ini di Yohanes 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia. Sebab apa? Sebab saatnya belum tiba. Kemudian selanjutnya Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dia bisa lolos. Nah, kemudian di ayat selanjutnya tadi sudah ya Yohanes 8 ayat 20. Oh, belum. Yohanes 8 ayat 20 ya, Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Kenapa? Karena saatnya belum tiba. Jadi ada saatnya Yesus mati di kayu salib. Kapan? Itulah makanya. Nah, kemudian Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Nah, kemudian dalam Matius 21, ya, Matius 21 ayat 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, kenapa Yesus berkali-kali bisa meloloskan diri? Ya, karena seperti kata Yohanes 7 ayat 30, sebab saatnya belum tiba. Makanya tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Ada saatnya, ada jadwal Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Ini jawabannya. Ini jawabannya, Dalbo, kenapa dia tidak bisa ditangkap, ya? Sudah gantian, boleh. Silakan. Pegangannya jangan marah kayak Kingdom. Saya Ya, pakai data-data. Aku nggak marah. Silakan. Misalkan Yohanes 18:12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Nah, kalau kita baca di sini, mereka mengikat Yesus. Yesus diikat. Nah, bagaimana cara melihat proses pengikatan? Kita lihat di sini, Jos. Cari di sini gambar. Ini ya. Ini Alkitab Sabda ya. Ini lehernya diikat, ini orang Kristen sendiri yang tak anukan kan. Gambar-gambarkan, bukan saya. Ini Yesus nih. Lehernya diikat. Nah, sehingga digelarkan di dalam Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba telah disembelih. Kan hanya domba diikat lehernya. Jadi di zaman itu Yesus itu sangat dihinakan, Dindaku. Nah, kau jangan melawan guru. Ini Yesus ditangkap. Yesus nggak pernah menyerahkan diri, ditangkap. Nah, ketika kita membaca Matius 27 nomor 3. Ini kadang-kala seharusnya turun dulu loh, Din. Ganti dulu. Bagaimana ini? Kenapa dia pastor? Kena tampilkan gambar diikat tadi. Kalian lagi kenapa Tuhan harus ikat pula di leher? Kenapa begitu, Pak Jospen? Gara-gara Tuhan diikat ini kan? Pak Jospen? Ya. Kenapa Tuhan diikat? Ya karena itu memang prosedur hukum, cara nangkap orang, tawanan.
Boleh enggak kalau diikat diganti dengan cekik? Oh, enggak. Kalau Enggak kalimat bisa, ya? itu diikat. Kalau dicekik, cekik beda. Bukan kan kita saran kan, soalnya kalau ikat kan di leher kan enggak enak juga kan. Kalau dicekik kan tidak masalah kan, biasa kalau dicekik kan. Memang sesuai prosedurnya begitu ya, jalan ceritanya ya. Ya, jalan cerita memang seperti itu. Berarti sudah ada skenarionya dia harus diikat ya, makanya dikatakan domba karena akan diikat ya. Iya, betul. Oh. Itu kalau misalnya kalau dikatakan sapi pasti diikat di hidung. Makanya tadi gambarnya diikat di leher sini karena di domba mau disembeli kan? Iya, bisa lah kau bilang gitu, terserah kau lah, itu suka-sukamu lah. Lah kok terserah saya, bagaimana nih Pak Jospen? Karena begini. Saya kasih dulu itu ya. Saya kasih gambar dulu ya. Saya kasih gambar. Gambarnya ini. Gambar yang ada Anda ada gambar waktu Tuhan dipukul itu? Bukan, begini. Perhatikan. Oh. Kalau di waktu di bait suci, kalau ada orang mau di Oh, itu Yesus itu. Itu Bentar, Yesus bentar. tuh, yang putih itu. Bentar, bukan. Dengarkan. Oh, Kalau ada orang berdosa, kira Yesus. begini. Kalau ada orang berdosa, ya, misalnya dia berdosa, nah ya, misalnya dia mencuri atau membunuh atau apalah. Nah, dia ingin mengaku dosa, dia harus membawa domba. Dia harus membawa domba kepada imam. Ya, begini caranya kalau zaman Perjanjian Lama untuk mengaku dosa. Dia menumpangkan tangannya di atas kepala domba. Nah, Yesus kenapa diikat seperti kayak gini lah itu. Itu maksud saya. Nah, itulah maksud saya. Jadi gambarannya begitu, Jos. Iya. Apakah kamu nggak berpikir, Jos, kok Tuhan bisa gitu ya? Seperti ginilah. Jadi kalau ada domba itu sebelumnya itu dia harus diikat di samping mezbah. Ini kan korban, ini mezbah korban bakaran. Nah, domba itu harus diikat di samping. Nah, Yesus pun harus diikat seperti domba. Memang seperti itu. Jadi tadi Seperti nggak ada apa? Jos, jadi tadi Sebentar. saya tampilkan itu nggak ada penghujatan ya, semata-mata Nggak ada. Itu memang Saya data ini fakta. orang cerdas. Bukan penghujatan itu, memang fakta. Karena begini, seperti apa perlakuan terhadap domba sebelum disembelih, sebelum menjadi korban bakaran, seperti itulah Yesus. Makanya dibilang Yesus itu adalah anak domba Allah. Jadi yang kamu bilang itu bukan penghujatan. Memang fakta. Kan kadang-kala teman-teman Kristen selalu mengatakan Yesus menyerahkan diri. Enggak, ditangkap dia. Memang menyerahkan diri, tetapi memang bagi istilah yang lain itu ditangkap. Kan ditangkap dia tadi diikat, coba baca Yohanes 18:12. Ditangkap dia. Dalbo, saya dibatasi Dalbo. Siapa suruh? Anjay. Saya aja kena. Kau buka Jadi gambar ganti itu. akun saya. Kena lagi dia. Naik ulang. Tape layar, bos. Tetep teman-teman, pecahkan 2M. Gas lagi. Kena dia tadi. Aduh. Iya. Mungkin naik. Silakan naik ulang Pak Jospen. Emang caranya mau kabur dari tadi. Sudah mentok dia tadi. Ya. Armalitea, Islam Kristen. Islam, Bang. Mohon maaf, Assalamualaikum, selamat malam.